Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, cerita mengenai karomah Sunan Gunung Jati seakan tidak ada habisnya. Ulama harismatik ini ternyata memiliki seorang murid yang berasal dari negeri Syam atau Syria yang bergelar Syekh Magelung Sakti, di mana dia adalah seorang ulama yang berpenampilan sangat khas, yaitu dengan menggelung rambut panjangnya. Konon rambutnya sendiri panjangnya hingga menyentuh tanah, karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun. Sehingga dia lebih sering mengikat rambutnya atau digelung, kemudian dikenal sebagai Syekh Magelung atau Syekh dengan rambut yang tergelung. Rambutnya hanya mampu dipotong oleh Sunan Gunung Jati. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Ya sahabat, dalam Babad Cirebon, Syekh Magelung Sakti diceritakan berasal dari negeri Syam yang bernama Syarif, sehingga dia dinamai dengan Syarif Syam. Saat Syarif Syam berusia 7 tahun, dia digolongkan sebagai bocah yang jenius hingga menyandang gelar Sufi Cilik. Inilah yang menyebabkan kenapa di kala itu dia menjadi anak yang diperebutkan di kalangan guru atau ulama di wilayah Timur Tengah. Saat berusia 11 tahun, Syarif Syam telah mampu menempatkan posisinya sebagai pengajar termuda di berbagai tempat ternama, misalnya Madinah, Makkah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan berbagai tempat ternama lainnya. Walau begitu, dia juga banyak dihujat oleh ulama, karena kian hari rambutnya kian memanjang tak terurus. Sehingga dalam pandangan mereka, Syarif Syam terkesan bukan sebagai seorang pelajar, sekaligus pengajar religius yang selalu mengedepankan tata krama. Pelecehan dan hinaan yang kerap diterimanya membuat Syarif Syam mengasingkan diri selama beberapa tahun di salah satu goa di daerah Haram Mekah. Hal itu dikarenakan rambut Syarif Syam semakin panjang. Namun, dia bukannya tak mau mencukur rambutnya yang lambat laun jatuh menjuntai ke tanah. Tapi apa daya, walau telah ratusan kali berikhtiar ke belahan dunia, tetapi dia belum pernah mendapatkan seseorang yang mampu memotong rambutnya itu. Konon, sejak dilahirkan ke alam dunia, rambut Syarif Syam memang sudah tidak bisa dipotong oleh jenis benda tajam apapun. Sehingga pada usia 30 tahun, Syarif Syam diambil oleh Istana Mesir untuk menjadi panglima perang dalam mengalahkan pasukan Romawi dan Tartar. Dari sinilah namanya mulai masyhur di kalangan masyarakat luas sebagai panglima perang sakti di antara para prajurit perang yang ada sebelumnya. Betapa tidak, jika kala itu kepayawaian seorang panglima perang bisa terlihat pada saat mengatur strategi perang serta keandalannya memainkan pedang, tombak, serta ketepatan dalam memanah. Namun berbeda dengan Syarif Syam yang akhirnya dikenal dengan sebutan Panglima Muhammad Syam Magelung Sakti, jika dia mengibaskan rambutnya yang panjang dan kerap mirip kawat baja ke arah musuh-musuhnya. Akibatnya sudah dapat diduga, para musuh tak ada yang berani mendekat dan lari pontang-panting karenanya. Sampai di usia 32 tahun, selama 12 tahun kemasyhurannya sebagai sosok panglima perang berambut sakti itu benar-benar tak tertandingi. Hingga pada usia 34 tahun, dia mendapat petunjuk yang mengharuskannya mencari guru sebagai pembimbingnya yang juga dapat memotong rambutnya. Dan tanpa banyak pertimbangan, dia langsung meninggalkan Istana Raja Mesir yang saat itu benar-benar amat membutuhkan tenaganya. Konon dengan perbekalan secukupnya dan berteman ratusan kitab, Syarif Syam pun mulai mengarungi belahan dunia dengan menggunakan jukung atau sejenis perahu kecil bercadi. Dalam perjalanan ini, dia pun mulai singgah dan bahkan mendatangi beberapa ulama terkenal untuk menerimanya sebagai murid. Di antaranya Syekh Datul Ulum di Libanon,
Syekh Atijani di Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Ars di Beirut, Syekh Asmar Kondi bin Zubair bin Hasan India, Syekh Muawiyah As-Salam, Malaita, Syekh Mahmud Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Zab Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidrul Muta'alim, Campa, dan masih banyak yang lainnya. Tapi walau begitu, banyak para waliullah yang didatangi, tak satu pun di antara mereka yang sanggup memotong rambutnya. Kemudian Syekh Syarif Syam ini terus berkelana pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika dia berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat sebagai gurunya. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang pertapa sakti Resi Purba Sang Hyang Dursasana Prabu Kala Sengkala di perbatasan Selat Malaka. Dari sang resi inilah Syarif Syam mendapat kabar jika rambutnya dapat dipotong oleh salah seorang wali di tanah Jawa. Mendengar itu, Syarif Syam sangat senang dan seketika minta diri untuk langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Jawa. Dan setibanya di pesisir Pulau Jawa, Syarif pun singgah di suatu pedesaan sambil tiada hentinya bertafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya dapat dipertemukan dengan wali yang selama ini diimpi-impikannya. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, di tengah keheningan malam, Syarif Syam mendapat petunjuk jika wali yang ditemuinya berada di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Hingga akhirnya Syarif Syam tiba di Cirebon. Ketika di Cirebon inilah Syarif Syam bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang dengan mudahnya memotong rambut dia. Tempat di mana rambut Syarif Syam berhasil dipotong kemudian diberi nama Karanggetas. Orang tua yang kemudian belakangan diketahui bernama Sunan Gunung Jati pun sesuai dengan nazarnya akhirnya menjadi guru dari Syekh Maglung Sakti dan berganti nama menjadi Pangeran Soka. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Maglung Sakti atau Pangeran Soka kemudian ditugaskan oleh gurunya tersebut untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara. Selain nama Syekh Maglung Sakti dan Pangeran Soka, Syarif Syam juga memiliki gelar Pangeran Karangkendal. Nama Pangeran Karangkendal sendiri dia dapat karena ketika sekitar abad ke-15 saat ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara. Dia tinggal di desa Karangkendal, Kapetakan, atau kurang lebih 19 km sebelah utara Cirebon. Di desa ini pun Syekh Maglung Sakti kemudian diangkat anak oleh penguasa Karangkendal yang bernama Ki Tarsiman, yang mempunyai nama lain Ki Karayunan atau Ki Gede Karangkendal. Bahkan disebut pula dengan julukan Buyut Selawe, karena memiliki 25 anak dari istrinya yang bernama Nyi Sekar. Syekh Maglung Sakti mempunyai seorang istri yang juga memiliki nama besar di wilayah Cirebon, yakni Nyi Mas Gandasari. Menurut Babat Cirebon, sebelum menikahi wanita sakti tersebut, Syekh Maglung Sakti mendengar sayembara bahwa ada bangsawan cantik bernama Nyi Mas Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Berita mengenai sayembara tersebut didapatnya saat Syekh Maglung Sakti ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk berkeliling ke arah Jepara Cirebon. Sayembara tersebut menyebutkan barang siapa yang mampu mengalahkan Nyi Mas Gandasari, maka dia akan bersedia menjadi istri dari orang yang berhasil mengalahkannya dalam adu kesaktian tersebut. Banyak di antaranya pangeran dan kesatria yang mencoba mengikuti sayembara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya Syekh Maglung Sakti terjun ke arena sayembara. Pada dasarnya kemampuan dan kesaktian dari keduanya berimbang. Hanya saja karena faktor kelelahan, akhirnya Nyi Mas Gandasari pun menyerah dan berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati. Namun meski Nyi Mas Gandasari sudah berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati, Syekh Maglung Sakti masih tetap saja mencecarnya dengan serangan-serangan mematikan. Hingga dalam satu kesempatan, tinju sang Syekh hampir saja mengenai kepala dari Sunan Gunung Jati. Tetapi, anehnya sebelum tinju itu mendarat di kepala Sunan Gunung Jati, dengan serta-merta Syekh Maglung Sakti jatuh lemas
Sunan Gunung Jati pun akhirnya memutuskan bahwa dalam pertempuran tersebut tidak ada yang kalah ataupun menang. Meskipun begitu, Sunan Gunung Jati tetap menikahkan keduanya dan mereka pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Setelah keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati, Syekh Magulung Sakti menyebarkan Islam di tanah Jawa sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di Kampung Karang, Desa Karangkendal, Cirebon.